Suami sudah tidak bekerja kan semenjak COVID kan berhenti. Saya sama suami serius menjalani ini sebagai usaha utama. Jadi ya betapa mirisnya ya kalau Jogja itu dulu kan berarti nyaman. Kok sekarang sampah aja nggak bisa dikelola dengan baik gitu. Kalau misalnya seorang ibu rumah tangga tuh punya hobi ya disalurkan saja. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi ya kan? Halo, perkenalkan nama saya Aribi Prastia. Saya owner dari ACT Art and Craft Handmade Jewelry. Alamat store ada di Padokan Kidul, RT 08, Kasihan Bantul, Yogyakarta. ACT Craft adalah usaha di bidang aksesoris wanita yang memanfaatkan limbah perca, terutama perca batik dan tenun. Jadi kita mengolah dengan konsep upcycle jewelry, mengubah perca menjadi aksesoris yang bernilai estetika dan ekonomi. Kebetulan saya lulusan seni rupa ISI Yogyakarta. Jadi saya memang pada dasarnya dari hobi membuat pernak-pernik, lalu saya salurkan menjadi bisnis. Dulu awalnya sama kakak waktu kuliah itu bikin souvenir, cuman lebih ke souvenir pernikahan seperti dari bahan-bahan alam kayak dari pelepah pisang. Terus karena kakak sudah nggak fokus sama souvenir itu, terus saya beralih ke aksesoris karena lebih menarik bagi saya. Sebenarnya ini di awal tahun 2014 saya mulai, cuman sempat berhenti karena saya menikah, lalu saya lanjut di tahun 2020-an. Suami sudah tidak bekerja kan semenjak COVID kan berhenti, terus saya sama suami serius menjalani ini sebagai usaha utama keluarga saya. Kenapa saya memanfaatkan limbah, terutama dari kain perca, karena melihat Jogja ini kan banyak industri yang berkecimpung di dunia fashion ya, terutama batik, terus tenun. Dan saya kok berpikir kalau ada industri seperti itu pasti ada limbahnya. Kalau limbahnya terutama limbah kain perca, dan saya termasuk yang aware sama lingkungan. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi ya kan? Saya memiliki ide untuk memanfaatkan limbah kain perca itu supaya lebih bermanfaat, tidak terbuang sia-sia, dan mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat. Produk yang saya bikin dari kain-kain perca ini terutama aksesoris wanita ya. Ada gelang, terus kalung, bros, anting, macam-macam. Ada kadang bikin sabuk untuk wanita gitu. Untuk pemasarannya saya awalnya dari online, terutama media sosial Instagram, titip jual ke beberapa store yang ada di wilayah Jogja sama di luar. Kalau yang di Jogja itu ada di Kasongan, ada di Prawiro Taman, ada. Terus beberapa dari hotel. Kalau untuk di luar kota juga kerjasamanya sama teman. Biasanya teman sana desainer, terus saya melengkapi untuk aksesorisnya. Kalau untuk pangsa pasar aksesoris saya kebanyakan memang wisatawan asing ya Mas. Kalau untuk di Jogja, terutama yang di daerah Prawiro Taman, di Kasongan tuh lebih banyak wisatawan lokal juga ada, tapi beberapa. Tapi kalau untuk di daerah Jogja itu kebanyakan wisatawan asing. Terus kalau untuk online store itu wilayah Jakarta, Jabodetabek lah, itu lebih banyak.
untuk bahan, saya bahan baku dari penjahit-penjahit lokal, Mas. Jadi kalau ibu-ibu yang menjahit di rumah, nanti saya minta untuk mengumpulkan percanya, terus mereka saya tampung perca dan saya pilih-pilah sendiri, terutama yang batik dan yang tenun. Jadi tidak semua perca saya ambil. Jadi dari mereka kebetulan malah senang kalau perca itu mereka dimanfaatkan kembali gitu, jadi tidak terbuang sia-sia. Kan mereka juga bingung kadang membuangnya kemana. Kalau misalnya hanya dibuang di sampah kan sia-sia ya, jadi mereka ternyata sudah ada yang nampung. Kebetulan saya mau menampung perca mereka juga welcome. Kalau biasanya mereka malah ada yang dibuang begitu saja, Mas, ada. Terus ada yang biasanya ya penampung bikin keset-keset gitu, kadang cuma numpuk di rumah, cuman dicacai sama tikus-tikus itu. Mereka terbantu juga untuk membuang limbah perca itu. Karena Indonesia itu termasuk penyumbang sampah nomor 2, negara nomor 2 di dunia yang menyumbangkan sampah. Jadi ya betapa mirisnya ya, kalau Jogja itu dulu kan berarti nyaman, kok sekarang sampah aja nggak bisa dikelola dengan baik gitu. Meskipun hanya kecil ya dari limbah perca, cuman kalau misalnya kita abaikan juga lama-lama juga akan menumpuk seperti limbah plastik, karena bahan yang dipakai pun pasti ada polyesternya. Kalau menumpuk di tanah juga nanti berurainya nanti lama, tidak seperti kalau dari katun mungkin ya, tapi tetap lama ya prosesnya. Jadi kalau tidak aware dari sekarang, dari diri sendiri ya sulit nanti kalau mau mengajak orang lain itu kan dari hati. Saya memanfaatkan limbah kain, terutama kain perca dan kain batik yang saya ambil. Kenapa itu saya ambil? Karena saya mengambil ciri khasnya Wastra Nusantara terutama di Yogyakarta, kan terkenal dengan batiknya dan terkenal dengan tenun luritnya. Jadi kebanyakan yang saya ambil kain batik dan kain tenun lurik. Nah ini contohnya ini bando. Ini kebetulan saya bikin waktu kolaborasi fashion show dengan salah satu desainer baju juga di Godean. Membuat bando ini awal mulanya karena dia itu untuk fashion show, terus dia minta bahannya dari batik karena dia memakai batik. Ini dibikinnya dari tali yang saya lilit pakai perca batik, terus dililit pakai benang. Untuk bagian ini depan bunganya ini juga dari perca batik, terus bola-bolanya ini juga dari potongan-potongan perca kecil, terus saya bikin dililit pakai benang sampai berbentuk bola-bola seperti ini. Kalau untuk 1 bulan kira-kira bisa sampai 50-100 pieces, tapi random semua, nggak cuman kalung 100 pieces itu, nggak. 100 pieces itu meliputi ada anting, ada gelang, ada kalung. Awal mula untuk produksi saya sendiri, terus makin lama kan karena banyak permintaan, terus saya berpikir untuk mengambil beberapa tetangga ya yang juga bisa membuat aksesoris, dan saya memberdayakan mereka. Tapi produksinya mereka bawa pulang, tidak di tempat. Mereka saya kasih model dulu, setelah modelnya jadi, terus mereka niru, saya kasih workshop sebentar supaya mereka bisa terlatih. Lalu setelah itu tahapnya mereka bawa pulang untuk dikerjakan, diperbanyak. Kalau untuk tantangannya itu desain ya selalu inovatif ya harusnya, Mas. Karena ya mungkin banyak yang pakai aksesoris kain perca, cuman di inovasi desainnya itu aja langsung ditiru gitu loh, Mas. Jadinya harus terus bikin menggali idenya gitu. Kolaborasi itu salah satu trik penjualan ya, Mas. Jadi promosi penjualan. Jadi karena awal-awal aku kolaborasi itu waktu COVID. Itu kan karena sepi banget ya. Cuman mengandalkan media sosial, karena nggak ada yang datang ke toko-toko di Jogja yang dititipin jual, sama sekali nggak ada. Antara satu dan lain ini teman-teman saling jawel lah istilahnya. Yuk, kamu bikin apa, aku bikin apa, nanti kita satuin. Kebetulan juga
Kemarin ada temen Mbak Ikamu yang bikin dari tembaga, aksesoris tembaga. Dia bikin liontinya, saya bikin tali dari perca. Terus beberapa juga ada yang ngajakin bikin hampers. Jadi ada kerudungnya, terus ada brosnya. Waktu lebaran kemarin tuh itu dibikin jadi satu paket. Teman-teman di dunia usaha, terutama usaha kreatif, kebetulan dari teman-teman komunitas saya itu satu sama lain tuh saling support. Jadi tidak ada persaingan, terus tidak ada saling menjatuhkan. Kebetulan kita punya grup sendiri. Jadi kalau untuk pemasaran intinya saling membantu lah, tidak ada gap-gapan. Yang saya suka dari teman-teman sesama pengrajin seperti itu. Pesan-pesan dari saya, karena saya kebetulan juga ibu rumah tangga ya. Kalau misalnya seorang ibu rumah tangga tuh punya hobi ya disalurkan saja. Jadi jangan ragu untuk menyalurkan hobi, entah itu bikin aksesoris atau bikin makanan atau apapun lah. Siapa tahu justru dari situ usaha itu akan berkembang lebih baik, bisa menghidupi keluarga terutama ya. Di era sekarang yang apa-apa serba dipermudah sebenarnya daripada dahulu. Sudah ada media sosial, nggak usah perlu punya toko pun bisa berjualan. Jadi untuk terutama para wanita ya, tidak stres di rumah ya, dengan cara seperti ini berkarya. Syukur-syukur menghasilkan rupiah. Kalau dengan seperti ini kan kita nggak tergantung. Syukur-syukur bisa malah membantu suami untuk perekonomian keluarga. Jadi banyak juga di luar sana yang sukses akhirnya kan, malah lebih banyak penghasilan dari usaha sampingan daripada ikut orang gitu. Bersama bermetamorfosa.